Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudaria Samimi dari kelas 6C. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang novel Merintih Dalam Sujudmu dari chapter 33 sampai chapter 40. Mari kita mulai. Di sini William masih mengharapkan Agisna. Perasaan masih sama, masih mencintai dan mengharapkannya. Walaupun sudah 1 tahun berlalu sejak penolakan Agisna kepada William. Tetapi William tetap bersyukur masih bisa dekat dengan Agisna walaupun hanya sebagai sahabat. Dan dia sangat bersyukur bisa bersahabat dengan mereka bertiga, yakni Agisna, Savitri, dan Lydia, yang membuat William dapat merasakan kehangatan kembali seperti keluarga. Dan semenjak William kenal dengan Agisna, William lebih berubah menjadi lebih baik. Dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dan harinya juga lebih berwarna. Walaupun hatinya masih belum terbalas oleh Agisna, tetapi dia tetap berusaha dan mencoba untuk tetap mendapatkan cintanya Agisna. Dalam hati William, dia masih mengharapkan Agisna. William berpikir keras dengan cara apa lagi ia bisa membuat Agisna jatuh cinta padanya, hingga menjadikan Agustina sebagai miliknya. Di sisi lain, Savitri juga merenung, memikirkan kenapa cintanya yang baru saja tumbuh harus layu sebelum berkembang. Belum sempat menikmati cinta, tetapi sudah kandas di tengah jalan. Ya, Savitri sudah pernah mengungkapkan cintanya kepada Pak William, tetapi ditolak dikarenakan Pak William yang sudah memiliki rasa kepada orang lain dan menganggap Savitri sebagai teman atau adiknya. Tetapi walaupun sudah sekian bulan berlalu, bahkan hampir 1 tahun lamanya setelah penolakan Pak William kepada Savitri, ia masih tetap mengharapkannya dan membiarkan perasaan itu bersenyam di hatinya dengan rasa yang sama dan masih menunggunya kembali. Di sini Pak William sangat galau dan kehilangan tujuan arah untuk hidup. Dia sangat frustasi dengan perasaannya kepada Agisna yang tak terbalaskan. Cinta yang ia miliki meruntuhkan jiwa kejam dan sadis seorang mantan mafia. Seakan petir menyambar William merasa berada di titik yang paling terendah. Ia takut ditinggalkan olehnya jika ia berusaha nekat. Setelahnya dia bertekad untuk menelpon Agisna dan memintanya untuk bertemu. William akan mengungkapkan perasaannya kembali dan akan menerima apapun hasilnya. Walaupun akan sangat menyakitkan, tetapi dia akan melakukannya karena dia tidak ingin selamanya seperti ini. Agisna memulai paginya berjogging di sekitar apartemen bersama Lydia. Setelah selesai, kemudian mereka bersiap-siap untuk ke kampus. Di kampus, mereka bertemu dengan Savitri yang sedang melamun dengan tatapan yang kosong. Savitri akhirnya bercerita bahwa dia masih belum move on dengan Pak William. Perasaannya masih sama dan masih berharap. Walaupun dia sudah berusaha keras menghilangkan perasaannya, tetapi itu semua tidak bisa. Agisna dan Lydia sangat sedih melihat Savitri yang sekarang, dan Agisna berjanji akan membantu Savitri dan akan berbicara kembali kepada Pak William mengenai Savitri. Waktu pertemuan Agisna dan William pun sudah tiba. Mereka bertemu di restoran dekat Menara Eiffel. Di sana William bercerita tentang kondisinya yang susah tidur dan tubuhnya yang tidak bersemangat. Dia pun mulai mengungkapkan perasaannya kembali pada Agisna dan berharap Agisna memberikannya kesempatan untuk membuktikan cintanya dan bahwa dia serius dengan perasaannya. Agisna bukannya tidak mau memberikan kesempatan untuk William, tetapi ada hal besar yang harus dia jaga. Agisna pun menolak kembali cinta William, dan Agisna kembali menceritakan seseorang yang mencintai William dengan tulus dan menyebutkan nama Savitri. Setelah ditolak kembali oleh Agisna, perasaan William menjadi tidak karuan.
Tetapi dia mencerna kembali perkataan Agisna tentang Savitri, dan dia mulai berpikir ingin mendekati Savitri untuk memastikan apakah perasaannya ada untuk Savitri dan bagaimana perasaan Savitri kepadanya. William pun memberanikan diri untuk meminta nomor Savitri pada Agisna dan langsung menghubungi Savitri. Saat menghubungi Savitri, William langsung mengungkapkan keinginannya menjalani hubungan dengan Savitri. Setelah dia mendengarkan semua ucapan Agisna tentang Savitri yang mencintainya dengan tulus. Savitri sangat terkejut dan menangis terseduh-seduh karena merasa sangat bahagia karena orang yang dicintai selama ini membalas cintanya. Tetapi di lain sisi, dia merasa dia hanya sebagai pelarian. Tanpa menjawab mau atau tidaknya untuk memulai hubungan dengan William, Savitri langsung meminta izin untuk mengakhiri teleponnya. 1 minggu telah berlalu. Savitri belum memberikan jawaban kepada William. Dia juga mulai menghindari William. Dia ingin memastikan perasaannya kepada William, begitu pula dengan William. William merasa sangat bersalah dan menyesal telah menolak Savitri sebelumnya. Dia berharap masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki semuanya. William pun meminta tolong pada Agisna untuk dipertemukan dengan Savitri. Agisna pun menelpon Savitri dan menanyakan hubungannya dengan Pak William dan memberikan kabar bahwa Pak William sangat khawatir kepadanya. Setelah teleponan Agisna dan Savitri berakhir, Savitri langsung menghubungi William dan memberikan jawaban bahwa dia mau untuk memulai hubungan dengannya. Mereka pun memulai hubungan dengan berkencan dan menghabiskan waktu bersama-sama. Kebahagiaan terpancar jelas dari raut muka Savitri dan William. Mereka sedang dimabuk asmara. Kebahagiaan yang dinantikan Savitri terwujud sudah bersama orang yang dicintai selama ini. William sangat romantis kepada Savitri, dan Savitri sangat senang dengan perlakuan William. Mereka pun menghabiskan waktu 1 hari untuk bersama dan berjalan-jalan. Agisna dan Lydia sangat curiga dengan gerak-gerik William dan Savitri yang mencurigakan. Savitri yang selalu malu dan pipinya memerah saat bertemu Pak William, dan Pak William yang selalu memperhatikan Savitri. Pada akhirnya, Savitri menceritakan hubungannya dengan Pak William yang baru saja berjalan kemarin. Mereka sangat terkejut dan bahagia karena usaha dan penantian Savitri akhirnya tidak sia-sia. Mereka pun meminta PJ kepada Savitri dan memintanya untuk ditraktir makan di restoran. Setelah makan di restoran, mereka pun pulang. Tak berselang lama, Agisna kembali terkejut dengan kedatangan kakaknya Ken yang sudah ada di apartemen Agisna. Agisna sangat bahagia dan memeluk kakak tercintanya. Robinson chapter 6. Di sini Robinson Crusoe bekerja selama hampir 6 minggu dan membongkar kapal yang telah karam. Ia mampu menangkap ikan dengan sedikit keberhasilan dan meningkatkan pasokan makanannya untuk musim panas yang akan tiba di tahun pertama ini. Hujan dingin turun dan Crusoe menjadi sakit. Dia dihantui oleh mimpi buruk. Seorang pria turun dari langit dan mengancam akan membunuhnya. Setelah mimpi itu, Crusoe menyadari bahwa dia adalah orang yang jahat. Dia tidak pernah menaati apa yang dikatakan ayahnya, dan dia tidak menunjukkan rasa terima kasih atas nasib baik yang pernah menimpanya. Dia sadar bahwa semua kemalangannya di pulau itu sebagai hukuman atas dosa-dosanya dan memutuskan untuk mengubah diri untuk menjadi lebih baik dan dekat dengan Tuhannya. Dia mulai menerima semuanya yang telah terjadi dan berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik.